Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan semua. Apa kabar, sobat ini Saku Cemerlang dimanapun berada? Mohon maaf ya, sudah lama kita vakum karena ada kesibukan. Untuk itu, insya Allah kita akan mulai kembali ya tentang perjuangan dari generasi ini Saku Cemerlang, yang mana masih banyak sekali perjuangan yang harus kita perjuangkan. Untuk itu kali ini tetap saya akan kembali menegaskan tentang bagaimana cara sukses untuk kita berbisnis air rebus, tentunya di pedesaan maupun di perkotaan, karena saya sangat optimis bahwa ini adalah peluang yang bagus, terutama buat kita generasi muda ya. Jangan pantang menyerah. Baiklah, mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang kurang lebih dukanya bagaimana saya memulai bisnis air rebus terutama di desa ya. Awalnya saya melihat tentang kemajuan bisnis air rebus ini di perkotaan yang memiliki omset yang saat ini sudah lumayan. Nah, dari situ saya tergerak. Di kota saja bisa, kenapa saya di desa tidak? Untuk itu saya berniat memulai usaha air rebus itu di desa. Dan ternyata setelah beberapa bulan kita mulai, semakin namanya kehidupan desa pasti ada semacam gunjang-gunjing ya. Contohnya saja, banyak yang mengatakan, wong orang di desa kok jualan air, apa ya laku sebenarnya gitu. Akan tetapi ya kita tetap optimis terus. Itu salah satunya. Ada lagi yang mengatakan, jangan membeli air di tempat istilahnya Kang Gemblek ataupun di situ, nanti bikin mereka cepat kaya. Itu juga ada yang mengatakan seperti itu. Ya namanya kita sudah siap, apapun yang dikatakan orang anggap saja itu sebuah motivasi ya, toh kita juga tidak merugikan mereka. Untuk itu buat teman-teman dimanapun berada, ya intinya apapun halangannya itu harus tetap giat, optimis gitu. Untuk itu ya bagaimana cara kita untuk mengatasinya, kita tetap harus konsisten dalam melayani dan menentukan kualitas dari produk kita. Jangan sampai kita mengecewakan mereka, karena ya intinya yang pertama kita tentu harus mencari pelanggan ya. Namanya pelanggan di desa itu sangat susah, karena kenapa? Karena di desa tentu orangnya lebih rajin dan lebih giat untuk merebus air sendiri, lain dibandingkan dengan di kota ya. Karena di kota tentu sudah banyak kegiatan-kegiatan di luar, jadi mungkin mereka hanya mengandalkan pembelian saja. Untuk di samping itu, di desa juga sudah masih banyak bahan bakunya, sehingga setiap rumah pasti memiliki tungku ataupun kayu bakar untuk merebus air sendiri. Ya namanya kita usaha, kita sudah melihat keberhasilan di daerah lain, ya nggak salahnya kita coba kan. Akhirnya lambat laun satu persatu kita bisa menggait pelanggan. Kuncinya cuma satu, kalau kita sudah mendapat pelanggan jangan sampai lepas, karena kalau sampai lepas ya kita ibaratnya mulai dari nol. Kalau mulai dari nol itu ya ibaratnya kita usaha kita ya kurang berhasil begitu. Nah, ada beberapa trik saat nanti ibaratnya kita sudah mendapatkan banyak pelanggan. Jangan sampai pelanggan kita kecewa, walaupun dalam kesehariannya ada yang minta, mas tolong kirim 1 galon, walaupun tempatnya jauh ya tetap kita kirim. Kalau misalnya kita nyampe kehabisan, nah itu yang menjadi fatal. Jadi di rumah kalau bisa tambungan-tambungan itu walaupun tidak terisi penuh semua, ya minimal setengah atau seperempat harus ada. Jangan sampai setiap nanti pelanggan kita minta kita bilang waduh lagi kosong nggak ada. Nah itu nanti mereka semakin lama ya mungkin semakin bosan menunggu, kok nggak ada, kok kosong, merebus sendiri aja lah kan gitu. Itu salah satunya. Dan yang terpenting di sini ya masih banyak yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita bicarakan. Untuk itu ya kepada teman-teman, kepada rekan-rekan semua di desa maupun di kota dimanapun berada, mari kita tetap usaha air galon ini kita jalankan.
dengan baik, dengan konsisten. Tentunya jangan pantang menyerah, karena contohnya saya sendiri saja yang semula ini menjadi sampingan ya, ini tingkat sudah memiliki tingkat kenaikan ekonomi ya. Karena kenapa? Karena kita kemarin fokusnya untuk membantu bumbu dapur saja, tapi sekarang ya alhamdulillah sudah naik bisa membantu keuangan pembayaran listrik, kemudian membantu keuangan pembelian pulsa, terutama ya pulsa buat nelpon atau buat data, dan tentunya buat upload video kita ini kan. Nah, itu salah satunya. Saya yakin ini nantinya akan mengalami kenaikan atau step by step ya, sedikit. Untuk itu jangan bosan untuk melihat channel Indra Cemerlang. Banyak hal yang akan kita lakukan. Tujuan utama kita nanti adalah yaitu mensukseskan generasi emas di 2045 dengan berbagai lapangan pekerjaan, dengan membuka lapangan pekerjaan, menuntaskan kemiskinan, dan terutama nanti membantu bagi mereka yang membutuhkan pendidikan, dan banyak sekali. Untuk itu bagaimana itu semua bisa berhasil? Ya tentunya tanpa dukungan dari rekan-rekan semua, apalagi untuk seluruh rakyat Indonesia, ya nggak mungkin berhasil ini kan. Karena saya sendiri sadar saya bukan siapa-siapa kan begitu. Untuk itu mungkin hanya ini dulu yang akan kita sampaikan. Jangan lupa apabila ini memang sangat berguna, dukung, dan bila belum berguna ya tetap dipantau terus, karena suatu saat insya Allah kita akan menjadi sebuah channel yang berguna buat kita semua ya. Mungkin hanya ini yang perlu kita sampaikan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.